dituliskannya padanya bahwasanya di situ bagian disebut kata imsak yang dijadikan sebelum sholat subuh kurang lebih 10 menit tadi, atau seperempat jam, apakah hal ini memiliki dalil dari sunnah ataukah merupakan ini adalah bid'ah. Nah ini mari kita kaji sedikit tentang hal ini, sehingga di situ nanti tidak kemudian membuat kita itu akan menjadi bingung akan melakukan ibadah puasa tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman bihi jahada wa kafar, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan ini kita bisa bermuajah bertemu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmatnya, keberkahannya kepada kita semuanya, sehingga di dalam setiap hal kegiatan selalu mendapatkan kebahagiaan yang akan kita raih nanti di dunia dan di akhirat. Sholawat serta salam semoga senantiasa diberikan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pada kesempatan ini kita akan menyampaikan terkait tentang hukum makan dan minum kalau sudah waktunya imsak ataupun sudah datang waktunya imsak. Di dalam beberapa hal yang perlu kita sampaikan terkait tentang hukum dan makan di kala waktu datangnya imsak, ini memang banyak beberapa pendapat yang harus kita pahami. Di dalam Islam itu memang ada pendapat-pendapat yang harus kita pahami, sehingga di situ nanti muncullah suatu tambahan, suatu wawasan tambahan, hal-hal yang memang sangat penting. Nah, di antaranya adalah menurut pimpinan Pusat Muhammadiyah di dalam Tarjih Muhammadiyah, bagaimana hukum waktu kita makan kemudian minum kalau sudah datang waktunya imsak, di situ masih diperbolehkan. Namun kalau sudah datang waktunya azan lah, baru itu memang kita tidak diizinkan untuk makan dan minum, artinya segera untuk diselesaikan makan dan minum tersebut. Nah, ini yang terpenting di dalam kehidupan. Kemudian apa saja yang diantaranya hal-hal yang harus dihindari puasa, di dalam puasa itu adalah hindari perkataan dusta, kemudian hindari tindakan-tindakan yang bodoh yang sekiranya tidak ada gunanya dan sebagainya. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dan perbuatan yang keji ataupun dusta serta bertindak bodoh, maka bagi Allah tiada gunanya ia meninggalkan makan dan minum. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang harus kita perhatikan di dalam kita melakukan berpuasa, sehingga di situ nanti amalan-amalan ibadah puasa kita oleh Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini memang harapan kita sebagai seorang yang melakukan ibadah puasa, sehingga di situ nanti akan mendapatkan manfaat di dalam selama kita mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala dengan puasa Ramadan. Pentingnya kita itu di dalam hal ini untuk menjaga yang namanya puasa, ya, sehingga kita nanti mendapatkan keberkahan tadi. Waktu berpuasa atau dalam bahasa Arab juga disebut dengan shaum itu, ya, ataupun dengan kata imsak, itu adalah dimulai dari terbitnya fajar hingga
terbenamnya matahari. Kemudian untuk memudahkan manusia mengetahui waktu tersebut, maka dipatoklah ada hukum di situ ya, yang mematok kita agar segera kita menyelesaikan makan dan minum. Apa itu? Yaitu dengan adanya adzan subuh ya, dan maghrib sebagai tanda kedua waktu tersebut untuk kita melakukan sahur dan berbuka. Nah, ini kemudian menjadi sumber suatu pertanyaan, yakni jadwal imsak yang ada di dalam kebiasaan kaum muslimin ya, di Indonesia ini, mana imsak ada yang mengatakan 10 menit sebelum azan subuh. Bagaimana pandangan Muhammadiyah tentang jadwal imsak itu sendiri. Nah, hal ini menjadi suatu tanda ukuran kita, sehingga di situ nanti kita bisa menyegerakan makan sahur kita. Ketentuan waktu mulai puasa di dalam Al-Quran atau dari Al-Quran, Quran surat Al-Baqarah ayat 183, kemudian ada sampai dengan 187, atau dari beberapa hadis dari hadis, yaitu yang diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu, kemudian dari Anas ibnu Malik, dari Zaid ibnu Sabit radhiyallahu anhu, itu mengatakan bahwasannya yang intinya menahan diri tidak makan dan minum lagi, ataupun menahan diri tidak minum dan makan dari kita itu mulai terbit fajar kemudian sampai dengan berbuka puasa itu, ataupun waktu maghrib ya. Nah, intinya adalah menahan dari segalanya itu dalam rangka untuk memperhawa nafsu kita. Karena menahan disitulah intinya kita akan menjadi orang yang selalu dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala atas segala hal yang menjadikan kita itu penuh dengan kemaksiatan mungkin. Karena di situ nanti bisa jadi kita itu bisa mampu menahan diri kita dari segala kemaksiatan, kezaliman dan sebagainya. Dan inilah latihan kita di dalam untuk kehidupan sehari-hari ini, sehingga di situ nanti kita mampu menjadi orang yang betul-betul la'allakum tattaqun. Menurut beberapa pendapat, adanya istilah imsak itu adalah seperti tercantum di dalam kalender Muhammadiyah ya, yang di situ setelah disampaikan bahwasanya 8 sampai dengan 10 menit seperti yang tercantum di kalender Muhammadiyah itu belum dapat diponis sebagai suatu kata-kata yang mungkin menjadi kalimat bid'ah mungkin. Nah, kalaupun mau dikatakan bid'ah adalah hanya dari segi bahasa ya, hanya dari segi bahasa saja, bukan segi syar'i, karena praktek seperti itu tidak ada pada masa Rasulullah Muhammad SAW maupun di masa para sahabat begitu. Nah, sesungguhnya imsak itu adalah dalam kebiasaan kita itu tidak lebih sebatas atau sekedar peringatan untuk berhati-hati belaka, atau mungkin kita bisa mengatakan adalah ikhtiyat saja, bukan untuk melarang untuk tidak boleh makan ataupun mungkin minum. Itu hanya sebatas tanda waktu bahwasanya itu akan mendekati waktu subuh begitu. Nah, ini yang terpenting kita pahamkan di dalam kehidupan kita menjalani perintah Allah Subhanahu Wa Taala di dalam berpuasa Ramadan, sehingga di situ nanti kita akan selalu kehati-hatian kita itu akan lebih tinggi ya. Tidak cuma sekedar hanya mengikuti perintah tanpa ada suatu alasan yang kuat kan begitu. Nah, ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dengan lain perkataan itu dimaksudkan adalah sebagai peringatan di lampu ataupun di peringatan rambu ya, ataupun rambu-rambu bahwasanya di situ adalah sudah akan berhabis waktunya untuk makan sahur, atau mungkin makan dan minum di waktu sahur kan begitu. Nah, seperti mungkin kita contoh ya, kita di dalam perjalanan itu otomatis ada contoh, ada rambu-rambu lalu lintas ya, di situ dimana kita akan berhenti ya, dimana di situ akan kita berjalan dan sebagainya. Lampu lalu lintas seperti lampu kuning untuk siap-siap dan berhati-hati ya, dan yang begitu tidak salah dan tidak terlarang dilihat dari kacamata syara. Nah, ini yang harus kita perhatikan di dalam berpuasa sebagai seorang muslim, sehingga di situ nanti
kita akan bisa maksimal di dalam melakukan ibadah puasa Ramadan selama kita berpuasa Ramadan. Nah, apakah imsak itu memiliki dalil dari sunnah ataukah merupakan kata dari bid'ah? Ini perlu kita sedikit kita sampaikan sehingga di situ nanti kita akan memahami makna dari imsak itu sendiri. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dia ditanya, kami melihat beberapa almanak di bulan Ramadan, dituliskannya padanya bahwasanya di situ bagian disebut kata imsak yang dijadikan sebelum sholat subuh kurang lebih 10 menit tadi, atau seperempat jam. Apakah hal ini memiliki dalil dari sunnah ataukah merupakan ini adalah bid'ah? Nah, ini mari kita kaji sedikit tentang hal ini sehingga di situ nanti tidak kemudian membuat kita itu akan menjadi bingung akan melakukan ibadah puasa tadi. Nah, ini bisa kita jawab. Di antaranya adalah hal ini termasuk mungkin kata bid'ah ya. Tiada dalilnya dari sunnah. Bahkan sunnah bertentangan dengannya karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 187. Wa kulu wasrabu hatta yatabayyana lakumul khaitu al-abyadu minal khaiti al-aswadi minal fajr. Quran surat Al-Baqarah ayat 187 menyatakan bahwasanya makan dan minumlah hingga jelas bagimu benang merah dan benang putih, yaitu fajar. Nah, di situ menunjukkan bahwasanya hal ini juga dikaitkan di dalam hadis Rasulullah Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dalam kitab Shaum, bab Shaum dan begitu. Ini Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan di dalam sabdanya bahwasanya ana bilalan kana yu'addina bilaili kullu wasrabu hatta yu'adani ibnu ummi maktum fa innahu la yu'adzinu hatta yatlu al-fajr. Nah, di situ Rasulullah Muhammad SAW menegaskan bahwasanya sesungguhnya Bilal mengumandangkan azan di malam hari, makan dan minumlah sampai Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan azan karena dia tidak berazan sampai terbit. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata imsak yang dilakukan oleh sebagian orang itu adalah suatu tambahan dari apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadi kebatilan. Dia termasuk perbuatan yang diadakan dalam agama Allah. Padahal Nabi Muhammad SAW mengatakan halakal mutanatti'una halakal mutanatti'una. Rasulullah Muhammad SAW mengatakan celakalah orang yang mengadakan, celakalah orang-orang yang mengadakan. Apa 3 kali? Celakalah orang-orang yang mengadakan. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sangat penting sekali kita sampaikan terkait tentang hal ini sehingga kita tidak kemudian menghukumi imsak itu harus mensudahi dari makan dan minum. Karena di situ jelas sekali bahwasanya untuk mensudahi makan dan minum kita waktu kita sahur itu adalah adanya suara azan. Lalu bagaimana kalau di situ nanti ada beberapa perbedaan di dalam menetapkan waktu di dalam imsak dan makan dan sahur, artinya waktu imsak waktu subuh. Karena ada beberapa hal yang di sini mungkin perlu kita sampaikan juga, karena di beberapa lingkungan kita mungkin sudah menggunakan waktu imsak yang lebih awal atau mungkin azan lebih awal. Nah, oleh sebab itu maka kita usahakan kita sebagai seorang yang memahami perbedaan-perbedaan tadi, mungkin kalau di dalam terjemah Muhammadiyah itu adalah ya kita mengikuti apa yang menjadi tuntunan di dalam terjemah Muhammadiyah. Di mana di situ nanti kita adalah sudah diberi batas waktu, ini azannya waktu subuh, kemudian ini waktunya kita sudah atau belum dan sebagainya, maka itulah mari kita usahakan untuk selalu mengikuti aturan itu. Maka selama kita mengikuti aturan itu, karena kita adalah mungkin itu memahami paham Muhammadiyah atau mungkin yang lainnya, ya itu silakan sesuai dengan apa yang dipahami. Kalau memang kita adalah memahami dari
tarjih pimpinan pusat Muhammadiyah, maka kita mungkin bisa menggunakan dalil yang memang betul-betul di situ sudah disyaratkan sesuai dengan Quran dan hadis. Itu yang penting. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini perlu kita sekali lagi kita sampaikan, bagaimana kalau mendengar suara azan di satu sisi yang lain dan kemudian kita kok belum azan dan sebagainya, maka sekali lagi kita ikuti apa yang menjadi di situ tuntunan yang menjadi syar'i, sehingga kita nanti aman di dalam melakukan ibadah, melakukan ibadah puasa Ramadan, dan bisa kita melakukannya dengan penuh kesungguhan dan keistiqomah di dalam kehidupan. Sehingga kita menjadi orang-orang yang betul-betul tujuan kita adalah lalang mencapai tercapai. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya kira ini cukup untuk kita sampaikan terkait tentang bagaimana makan dan sahur di kala waktu imsak. Maka insya Allah sekali lagi, kalau itu masih di dalam imsak, insya Allah masih diperbolehkan. Tetapi kalau kita kembali kepada Quran dan hadis tadi, dalil yang sudah kita sampaikan di atas tadi, maka kalau terdengar suara azan maka kita segera menyelesaikan beri makan dan minum. Namun kalau masih itu adalah masih waktu imsak, insya Allah masih diperbolehkan. Itu mungkin yang menjadi bahan kajian kita terkait tentang masalah makan dan minum kalau sudah ada waktu imsak. Ada kurang lebihnya dalam menyampaikan terkait tentang kajian tema ini, maka kami mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.